Air, kuaci, dan kacang sering ditemui di kereta api. Tapi, kereta api ini berbeda. Jangan berat, biasanya. Tidak bisa menang. Ini sangat besar. Penumpang tidak merasa aneh lagi karena warga menebang pohon untuk memperbaiki jalan dan membuat ular kehilangan rumah. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang tentara tergigit ular. Untung Marvin menolongnya. Bukannya berterima kasih, malah menuduhnya membawa ular ke kereta. Tiba-tiba kereta berhenti, seorang penumpang ditarik keluar. Darah mengalir turun, semua penumpang ketakutan. Seorang pria pergi mengeceknya, tapi malah tergigit seekor ular. Ular mulai berdatangan menyerang penumpang, mereka tidak dapat kabur. Ada yang melompat kuat, tapi langsung diselimuti ular. Ular kian banyak. Marvin yang melihat bawang putih, langsung menyuruh penumpang menggigit dan memuntahkan ke lantai. Cara ini berhasil, ular tak berani mendekat. Akhirnya mereka pun lega. Tapi tiba-tiba pintu ditarik dan tidak pernah melihat ular segede ini. Ular raksasa pun menyerang mereka dan memakannya. Tentara mencoba menembaknya, tapi tidak mempan. Marvin segera menabur bubuk belerang ke dalam air dan menyemprotnya ke mulut ular. Mereka pun manjat ke atap kereta api, tapi ular terus mengejar mereka. Marvin menyalakan api, membuat dinding api, dan akhirnya selamat. Mereka pun menemukan sebuah rumah, tapi sekarang bukan waktunya istirahat. Banyak penumpang teracun dan jika ingin selamat, harus memakai bunga ular yang tumbuh di lembah Raja Ular. Di sana sangat bahaya, tapi mereka tidak punya cara lain lagi dan berangkat. Tapi mereka tidak tahu bahaya sedang mendekati mereka. Tentara yang kencing terjatuh saat melihat ular. Mereka pun menariknya. Dia mengira sedang mabuk, salah lihat. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Mereka mencoba menusuknya, tapi tak sengaja menusuk sampan. Mereka pun berjalan darat. Darah mengalir di kacamata pria itu, tergantung benda berwarna putih di pohon. Tiba-tiba bendanya terjatuh, laba-laba racun keluar. Mereka pun terus mencoba mengusirnya. Tentara teracun, Marvin menyalakan bubuk mesiu mencegah laba-laba mendekat. Mereka pun kabur dan akhirnya sampai di sebuah kuil. Mereka sepakat untuk istirahat. Marvin melihat ekspresi Dita yang kesakitan. Ternyata dia juga tergigit tadi. Seorang wanita yang tahu penawar obat pun membuatnya untuk Dita. Seorang pria yang melihat bayangan pun berteriak lalu jarum menusuk tentara. Marvin datang dan membantunya cabut. Tadi sangka mereka terjebak jaring dan Marvin yang sadar aneh langsung mencari Dita. Dita menghilang. Marvin menemukan jalan rahasia di dalam kamar. Tergantung banyak ular kering dan tengkorak putih di dalam. Anehnya ada sebuah peti mati. Dia curiga Dita terkurung di dalam dan mencoba membukanya. Seorang pria tua pendek yang mengganggu mereka. Tidak lama dia ditodong oleh tentara yang datang. Dalam interogasi, mereka akhirnya dia ngaku identitas aslinya seorang pemburu ular. Di sini markasnya, dia mengganggu mereka karena tempatnya dikuasai. Pria kurcaci itu menyarankan untuk bawa jalan ke lembah Raja Ular. Esoknya mereka berangkat ke tujuan. Baru sampai mereka sudah mendapat tantangan. Jalan menuju bunga ular hanya satu, yaitu jembatan yang bisa saja patah kapanpun. Mereka pun berjalan, tapi seorang pria terjatuh dan menarik perhatian kelelawar. Jika tidak pergi, darah mereka akan terhisap habis, tapi kayu sudah mau patah. Dua tentara datang bantu mereka menarik tali. Akhirnya, semuanya selamat melewati jembatan. Mereka lanjut mencari bunga ular untuk menolong lebih banyak nyawa. Mereka menemukan buah ular. Jika berhasil, mereka mendapat bunga ular. Ada 2 buah dan yang aman hanya 1. Mereka sepakat berpencar.
Marvin berempat berhasil menemukan bunga ular tapi tumbuh di atas jurang. Di bawahnya ada ular berbisa. Marvin pun melompat dan berhasil menarik Gito. Tim satunya masuk ke gua lain dan pria kurcaci itu sembunyi berkata, "Di sini tak ada bunga ular, hanya ada ular raksasa." Pria itu terjatuh dan satu tangannya patah. Wanita itu menarik perhatian ular bantu mereka mencari jalan keluar. Wanita itu terlempar jauh. Para pria menemukan jalan keluar tapi wanita itu terlilit ular. Memakai nyawanya mengganti keamanan mereka. Dita menyuruh Marvin kembali setelah mencabut beberapa batang. Pengusaha itu malah suruh dia mencabut semua dan akan membayar semuanya. Marvin tidak mau. Bunga ular itu adalah obat penerus nyawa ular raksasa. Jika mereka mencabut semua, maka dia akan melukai warga. Pria kurcaci membawa pistol mengajak Marvin mencabut semua. Terpaksa, Marvin pun melakukannya. Setelah mendapatnya, pria kurcaci itu malah ingkar janji. 去死吧你们！ Bunga ular terlempar. Pengusaha itu pergi mengambilnya, tapi jatuh jadi makanan ular. Marvin pun mengambil tasnya membantu tentara pergi. Tapi tentara itu malah ingin mati bersama ular. Suara ledakan terdengar. Tak disangka, ular tidak mati malah menjadi lebih kuat. Melihat Marvin dalam bahaya, Dita ambil bunga ular menarik perhatian mereka. Mereka lari berkeliling untuk menjebak ular menggigit ekornya sendiri. Kemudian memotong satu kepalanya. Pria lain datang ingin memotong kepala lain tapi dicegah Marvin. Warga menebang pohon sembarangan membuat mereka kehilangan habitat. Ular menyerang mereka juga karena mereka datang mencuri bunga ular. Manusia dan ular sama-sama salah. Ular raksasa mendapat hukuman dan akan pergi dengan tenang. Ular raksasa seperti ngerti kebaikan mereka pun tidak menyerang lagi. Setelah itu, warga mulai menanam pohon untuk mengembalikan habitat pada ular. Jika kalian menyukainya, jangan lupa follow, like, dan share ya. Makasih.